Ayat-ayat rahmat. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Demikian pula tentang kasih sayang Allah dan bukti-bukti adanya wujud dari rahmat dan kasih sayang Allah terhadap makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu Rabbina bil haqqi wan nudu antikumul jannah uridtumuha bima kuntum ta'malu. Sobat Kolbun yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini inti dari tema yang akan saya sajikan ya tentang mengenal ayat-ayat Al-Quran yang mengandung makna tentang rahmat Allah. Rahmat atau kasih sayang itu bukan sekedar untuk dijadikan pengetahuan semata, sobatku, tetapi untuk dihayati lalu diaplikasikan ya. Karena kalau kita menerapkannya dengan baik, pasti hasilnya yang akan kita dapatkan pun akan baik. Walaupun kita mungkin tidak menerimanya saat itu juga ya. Dan yang pasti pada hari nanti kiamat kita akan mendapatkan kasih sayang dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ya, sesungguhnya Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang dikaruniai sifat kasih sayang atau rahmat ya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, riwayat dari Bukhari dan Muslim. Lihatlah ya kasih sayang Allah yang maha suci lagi maha tinggi, hingga kita dapat mengetahui berbagai sifat-sifatnya sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya ya, Rabbmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Ini terdapat di dalam Al-Quran ya, surat Al-An'am ayat yang ke-54 ya. Wa idza ja'akalladina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmata annahu man amila minkum syu'am bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami
datang kepada kami, maka katakanlah Syalamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu pada barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian orang itu bertobat ya setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka dia maha pengampun ya. Allah maha pengampun dan maha penyayang. Sifat Allah adalah kasih sayang, adapun kemurkaannya adalah akibat dari perbuatan kita sendiri ya. Sebenarnya kemurkaan dari Allah itu akibat ulah dari manusia itu sendiri, dan kasih sayang Allah itu mengalahkan kemurkaannya ya. Jadi Allah itu lebih sayang daripada kemurkaannya ya. Sayangnya Allah lebih besar daripada kemurkaannya Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa in kadzabuka faqur rabbukum zu rahmati wasi'ah wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas, dan siksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan. Nah, ayat berikutnya ya, ayat-ayat rahmat, karena kita sedang hari ini sedang membahas tentang ayat-ayat yang bermakna rahmat ya. Jadi ketika kita nanti melakukan atau melaksanakan sholat, agar kita tidak keliru dalam membaca surat-surat pendek ya, surat-surat pendek yang kita baca sehabis membaca surat Al-Fatihah. Wa'tu lana fi hadhihi dunya hasanata wa fil akhirati inna hudna ilaik qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai fasya'aktubuha lilladina yattaquna wa yu'aduna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Artinya, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau ya Allah. Dan Allah pun berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Nah, tatkala membaca ayat ini ya, mungkin
Anda bertanya, seberapa luaskah bentangan rahmat Allah itu? Semua itu ada jawabannya, ya, terjawab pada ayat berikutnya, ya, yang artinya yaitu di dalam Quran, ya, di dalam Quran itu surat Al-A'raf ayat yang 156, ya. Coba-coba bisa membuka Al-Quran, kemudian baca surat Al-A'raf, ya, ayat yang ke 156, ya. Artinya, ya, ini artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah, itulah yang terdapat, intinya yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 156, ya. Nah, nampaknya, ya, nampaknya kita mulai merenung, ya, merenungkan betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah itu. Maka sudah sepantasnya kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla, ya, atas kasih sayangnya, atas rahmat-rahmatnya, kemudian atas segala sesuatu yang sudah kita nikmati di alam ini, ya, dan tidak akan dapat diukur, ya. Siapapun manusianya, sepandai apapun manusianya, itu tidak akan bisa mengukur luasnya atau kebesarannya rahmat dari Allah itu. Bahkan, ya, jika kita ingin mengetahuinya pun, ya, bisa dipastikan kita tidak akan mampu untuk menakar atau mengukurnya. Jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluknya terutama, cuma diharapkan bisa bersyukur, ya, atas segala rahmat, segala nikmat yang telah kita nikmati, yang telah kita rasakan di dunia ini, ya. Kemudian untuk ayat berikutnya ini yang mengenal Allah dengan rahmat-rahmatnya, ya. Allah menyatakan, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Nah, coba bayangkan, ya. Mari kita coba membahasnya. Allah rahmatnya itu mengalahkan kemurkaannya, yang berarti lebih besar dari rahmatnya daripada kemurkaan Allah kepada kita sebagai makhluknya. Selagi, ya, ini selagi kita masih mau bersyukur, mau bertobat, apapun kesalahannya itu, selain syirik dan musyrik, ya. Syirik dan musyrik itu kejahatan yang paling dibenci Allah, ya. Jadi a'udzubillahi min dzalik, ya, jangan sampai itu, ya. Ketika Allah menciptakan jagat raya ini, Dia, ya, Allah itu telah menulis di atas kitabnya yang tersimpan di atas arsy, ya, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Itu diriwayatkan, ya, ini dari riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi bayangkan saja, ya, betapa besarnya kasih sayang Allah terhadap makhluk-makhluk ciptaannya seperti kita ini, ya. Walaupun makhluknya itu telah berbuat salah dan dosa yang teramat besar, ya, Allah tidak akan langsung menurunkan azab kepada mereka yang berbuat salah itu, ya. Namun Allah masih, bayangkan, Allah itu masih memberi kesempatan untuk bertobat, masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan, ya. Mereka diberikan
kesempatan untuk segera bertobat, ya. Jika mereka segera sadar, ya, dan segera melakukan taubatan nasuha, Allah pun segera mengampuni seluruh dosa-dosanya. Diibaratkan walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Nah, coba bayangkan, dosanya sebanyak buih di lautan. Bisakah kita menghitung banyaknya buih di lautan? Tentu saja tidak, ya. Jadi Allah itu lebih besar rahmatnya, lebih besar pengampunannya kepada makhluknya, selagi makhluk itu memohon dan meminta ampunan, ya, dan bertobat tentunya. Kemudian tidak mengulangi lagi, ya, perbuatan-perbuatan dosa yang telah mereka lakukan tentunya, ya. Subhanallah, subhanallah. Pikirkanlah sobat-sobat golpun semua. Maaf. minumnya. Pikirkanlah sobat-sobat golpun semua, ya, bahwa alam raya ini sengaja Allah ciptakan, ya, dengan rasa kasih sayang yang begitu luas dan maha dahsyat. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak seorang pun dimasukkan surga karena amalannya. Nah, lihat ini, lihat, ya. Tidak seorang pun dimasukkan surga karena amalannya. Maka Nabi SAW ditanya, tidak pula engkau wahai Rasulullah? Kemudian Rasul pun menjawab, dan saya pun tidak termasuk, ya, kecuali Robku atau Allah itu melimpahkan rahmatnya kepadaku. Nah, itu sebuah kisah bahwasanya sekelas, ya, sekelas Rasul pun tidak bisa menjanjikan dia bisa masuk surga jikalau tanpa adanya, ya, jikalau tanpa adanya rahmat dari Allah, izin dari Allah. Jadi tidak seorang makhluk pun, entah itu makhluk pilihan atau tidak, kalau rahmat Allah itu tidak mengizinkan makhluk itu, orang itu masuk surga, ya akhirnya tidak masuk surga. Seperti itulah gambaran dari rahmat Allah. Nah, dari sabda Nabi tersebut kita bisa mengambil kesimpulan, ya, bahwa segala sesuatu jika tidak dirahmati Allah, maka segala sesuatu yang kita kerjakan juga tidak berpahala. Maka Rasulullah pun menyatakan tentang dirinya, ya, bahwa jika bukan karena rahmat Allah, apapun yang telah Rasul lakukan tidaklah berpahala, karena semua itu kembali lagi kepada ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Perlu dicamkan ini, ya, sobat-sobat golpun semuanya. Jadi berharaplah di dalam setiap tindakan kita, setiap tingkah laku kita, setiap kegiatan kita, berharaplah mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alam raya ini diciptakan dengan kasih sayang
dan tidak seorang pun bisa menyamainya. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan rahmat itu. Ya, Allah yang menciptakan, yang memutuskan rahmat itu akan turun kepada siapa. Ya, pada hari Ia menciptakan sebanyak 100 bagian. Rahmat itu diciptakan Allah sebanyak 100 bagian jumlahnya. Kemudian Allah menggenggamnya yang 99 bagian. Ya, 99 bagian itu di genggaman tangan Allah semata. Kemudian Allah hanya menurunkannya ke bumi hanya satu rahmat. Satu rahmat itu diturunkan untuk seluruh kehidupan makhluk di bumi ini. Makanya kita hanya dikasih dengan satu rahmat saja, ya, untuk seluruh makhluk ini saling mengasihi. Sampai binatang melata pun mengangkat kukunya, khawatir akan mengenai anaknya. Nah, ini sebuah kisah, sebuah gambaran yang tentang rahmat Allah yang mengasihi. Ya, jadi seganas-ganasnya harimau itu tidak akan memakan anaknya sendiri. Dengan satu rahmat yang diturunkan ke dunia ini, seluruh makhluk telah merasakannya. Seluruh makhluk, manusia, hewan, dan berbagai tumbuhan yang ada di dunia ini, semuanya telah merasakan. Mereka dapat saling mengasihi dengan hanya satu rahmat dari Allah. Dengan taburan rahmat tersebut menuntut kita untuk berpikir, ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi walitabtagu min fadlihi wala'alakum tashkurun. Dan dengan rahmatnya Dia Allah jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya di siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Ini surat Al-Qasas, ya, ayat yang ke-73. Surat Al-Qasas ayat 73. Dengan rahmatnya tersebut yang telah dilimpahkan kepada kita semua, Ia menciptakan siang dan malam. Coba kita renungkan sejenak. Seandainya saja dunia ini hanya ada malam, atau mungkin hanya ada siang saja, pasti, ya, kita akan mengetahui akibatnya.
Alangkah dahsyatnya penyakit jiwa yang akan menimpa kita. Stres terutama, ya. Jika malam aja adanya gelap, jelas tubuh kita tidak akan kuat, karena penyakit atau rasa sakit akan cepat hinggap di tubuh kita. Dan di ayat sebelumnya dari surat Al-Qasas pada ayat 71 dan ayat 72, Allah juga berfirman, Qul ara'aitum in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiyain afala tasma'un. Ini Al-Qasas yang ayat 71. Dilanjutkan kemudian, Qul ara'aitum in ja'alallahu alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tabsirun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar? Kemudian yang selanjutnya, katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu, yang kamu beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Lihatlah betapa keagungan dari Allah dalam menciptakan siang dan malam. Sungguh, siang itu tidak datang dengan tiba-tiba, sobatku. Demikian juga adanya malam hari. Keduanya datang silih berganti secara perlahan. Itulah ya rahmat dari Allah yang tidak pernah terpikir mungkin sedikit pun di dalam hati kita. Mungkin kita berpikir ya alamiah saja, ya, karena alam memang seperti itu. Padahal alam itu semua kejadian di dunia ini itu atas kehendak Allah, ya. Padahal kita melihat setiap hari alangkah melimpah, ya, alangkah melimpahnya nih, rahmat dari Allah itu, sehingga menuntut kita untuk memikirkannya, ya. Sebenarnya kita harus segera menyadari hal itu. Nah, dari ayat-ayat rahmat ini saya akan membuka wawasan sobat-sobat semua agar segera menyadari akan berbagai rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Jadi jangan terlalu banyak menuntut kepada Allah, karena Allah sudah memberikan kepada kita terlalu banyak dari rahmat-rahmatnya itu. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan bahasannya tentang
seberapa besar dan luas dari rahmat dan kasih sayang Allah terhadap makhluknya ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi yunazzilul ghaisah mim ba'dihi maqanatu wa yanshuru rahmatah wa huwa waliyul hamid. Dan dialah yang menurunkan hujan, ya, sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Bisa kita bayangkan kembali, ya, bagaimana jika di alam kehidupan ini tanpa adanya air. Nah, coba tanpa adanya air bagaimana? Tentu saja bukan saja manusianya yang akan mati, tapi bumi yang kita tempati ini juga akan musnah dan hancur karena kekeringan. Sudah dipastikan tidak akan ada kehidupan. Kemudian perhatikan kembali nih dari firman selanjutnya. Dan dia, Allah, menyebarkan rahmatnya. Ya, dengan diturunkannya hujan itu, maka hujan itulah yang merupakan rahmat yang dibagikan di bumi ini untuk seluruh penghuni bumi, ya, makhluk seluruh penghuni bumi. Firman Allah selanjutnya di dalam surat Ar-Rum ayat ke-50. Fanzur ila asari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, ya. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati atau kering. Sungguh itu berarti Dia, Allah, pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sekiranya rahmat Allah itu lenyap dari kita, karena di antara rahmatnya adalah menurunkan hujan. Bayangkan, ya, andai air hujan itu diturunkan dalam keadaan asin, sudah bisa dipastikan seluruh isi bumi ini akan mengalami kepunahan. Jika saja Allah tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap makhluknya, dan jika saja Allah itu tidak memberikan rahmat terhadap makhluk-makhluknya, pastilah seluruh makhluk akan saling benci membenci, ya. Sebagai gambaran saja, ini sebagai gambaran saja untuk kita renungkan, ya. Begini, andai saja, ya, Allah Azza wa Jalla itu membeberkan kemaksiatan yang telah kita perbuat, kemudian setelah kita melakukannya, tatkala kita pulang ke rumah, sudah bisa dipastikan, ya, orang di rumah akan mengetahui apa yang kita lakukan dan apa yang terjadi selanjutnya. Pasti
pertengkaran, cekcok mulut, dan ujung-ujungnya ya bubaran. Tentu saja itu jika Allah itu membuka aib-aib kita, karena Allah dengan rasa kasih sayangnya masih menutupi kekurangan kita, aib kita, kemudian perbuatan-perbuatan dosa kita selama di luar, ya. Jadi marilah kita kembali lagi, saya ungkapkan di sini untuk selalu bersyukur dan bertobat, ya. Nah, karena rahmat Allah dan kasih sayang Allah itu menutupi kemaksiatan yang telah kita perbuat. Nah, ingat sobat, seandainya dosa-dosa kita itu dibukakan oleh Allah dan dapat dicium baunya, maka setiap kali kita melakukan kemaksiatan pasti akan tersebar bau dosa tersebut. Dosa merupakan salah satu baunya itu, ya, teramat busuk, ya, sebusuk-busuknya jasad yang sudah membusuk itu, baunya masih kalah dengan baunya dosa ini. Masya Allah, ya. Sehingga hidung kita pun tidak akan mampu ataupun kuat untuk bersentuhan dengannya. Tetapi kembali lagi, dengan rahmatnya Allah menutupi akan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di dalam hadis qudsi ini, syafaat itu diberikan memang kepada para nabi, para rasul, para malaikat, dan kekasih-kekasih Muhammad. Bukankah Allah itu Maha Pemaaf? Maka Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia meletakkan orang-orang mukmin dalam genggaman tangannya di neraka jahanam dan kemudian mengeluarkannya dari neraka tersebut. Dan bagi siapa yang di dalam hatinya terdapat sebiji zarah atau biji sawi, ya, di dalam kalimat, di dalamnya terdapat kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itulah kalimat tauhid yang bisa saya sampaikan. Kemudian mereka, orang-orang mukmin itu dikeluarkan, ya, dari neraka meskipun mereka telah menjadi arang. Bayangkan, orang-orang mukmin aja dimasukkan ke neraka sampai jadi arang. Lalu Allah menaruh mereka di sungai Al-Hayat. Niscaya, ya, seolah-olah itu mereka tumbuh kembali, ya, tumbuh lagi, hidup lagi sebagaimana tanaman. Nah, jadi seperti tumbuh dari kecil membesar hingga berwujud seperti semula, berwujud seperti manusia seperti sedia kala. Sebenarnya, ya, masih banyak sekali, ya, ayat-ayat
yang menunjukkan besarnya dan luasnya rahmat-rahmat Allah tersebut. Namun di sini saya akan membahasnya di lain waktu, karena waktunya sudah terlalu banyak. Ini sebentar lagi juga mengisi di tempat lain ya. Jadi mohon maaf, ini saya cukupkan sampai di sini ya. Dan untuk membahas rahmat yang terakhir ini, saya mengambil dari surat Yasin ya, ayat yang ke-43 dan 44. Wa inna sya' nughriqhum fala syarika lahum wa lahum yughasum. Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Illa rahmatam minna wa mata'an illahin. Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Maaf. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka ya. Itulah ayat yang ke-43 dan ke-44 dari surat Yasin. Jika Allah Azza wa Jalla menyiksa lantaran dosa-dosa kita secara langsung, maka Ia tidak akan membiarkan seorang pun di dunia ini. Akan tetapi dengan rahmat-Nya kita masih diberi kelonggaran. Maka sudah sepantasnya lah ya, kita segera bertaubat agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tidakkah kita patut bersyukur karena rahmat-Nya ya? Nah, Sobat Golpun, demikian tadi tausiah yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon beribu maaf jika di dalam penyampaian materi ini ya, masih begitu banyak kekurangannya. Kiranya saya sekali lagi memohon maaf untuk sobat-sobat semua, agar sobat semua sudi memberikan maaf ataupun saran, kritik juga boleh ya, sampaikan di kolom komentar. Nanti tentu saja akan saya bahas. Kemudian kalau misalnya memiliki ide atau meminta sebuah tayangan, usahakan juga tuliskan ya di kolom komentar, biar nanti saya mulai membahasnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.